Selamat pagi anak soleh dan soleha. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Vivi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan ujian penilaian tengah semester ganjil. Dan semuanya nilainya memuaskan. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, Miss Vivi akan membahas materi selanjutnya ya. Materi bab 3 tentang teks prosedur. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber. Yang kedua, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu apa sih teks prosedur itu? Yuk. Oke, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ditulis teks prosedur adalah membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Di sini, teks prosedur diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga adalah teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Oke, kita lanjut ya. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Maksudnya adalah teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi karena menggunakan konjungsi urutan waktu. Oke? Ciri yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Ciri yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Ciri selanjutnya, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis. Ciri yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua,
ketiga, dan seterusnya. Paham ya sampai di sini ya? Kita lanjut. Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Kaidah yang kedua adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Kaidah yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kaidah selanjutnya adalah menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Yang terakhir, menggunakan verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Oke anak-anak, itu tadi ya penjelasan tentang ciri dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga penjelasan Miss Vivi hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat. Stay safe, stay healthy, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.